Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmaul Intania sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Akmal Wahyu Setiawan. Saya bertugas sebagai narasumber. Saya Giovanni Agung Wijaya sebagai narasumber 2. Saya Hakim Iwan Mujahid berperan sebagai peserta. Nama saya Erbi Sifana Rahma, saya sebagai peserta. Nama saya Aufidah Indah Yani, saya di sini sebagai peserta. Dan saya Tania Paramesta sebagai peserta. Kita lihat videonya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan ridhonya, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul bersama. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tetap terlimpah curah pada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, selamat datang kepada para peserta di acara webinar literasi bersama kelompok 2. Jadi di acara webinar ini akan dihadiri oleh dua narasumber kita yang sangat hebat. Yang pertama ada Bapak Akmal dan yang kedua ada Bapak Giovanni. Nah, berhubung narasumber kita yang pertama masih belum bergabung di Zoom, alangkah baiknya kita berbincang-bincang santai sejenak sambil menunggu Bapak Akmal. Untuk mengisi waktu luang ini, untuk peserta apakah ada yang mau ditanyakan tentang tema hari ini? Oh ya, bagi yang mau bertanya, hendak menyalakan mikrofonnya ya. Saya Kak mau bertanya. Ya, silakan. Kak, saya Tania. Saya mau bertanya, apa sih yang dimaksud dengan literasi itu? Terima kasih. Ya, baik. Jadi literasi di sini adalah sebuah istilah umum. Istilah yang merujuk pada kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, menghitung, dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, seperti itu. Apakah sudah paham? Kalau contohnya itu seperti apa ya, Kak? Baik. Jadi di sini contohnya yaitu seperti kita membaca buku, entah itu di rumah ataupun di perpustakaan, membaca berita digital, dan ya masih banyak lagi contohnya. Apakah sudah paham? Baik, Kak. Terima kasih. Untuk selanjutnya apa? Ya, silakan. Apa manfaat dari literasi, Kak? Terima kasih. Baik. Jadi manfaatnya banyak sekali ya. Yang pertama, kita bisa menambah wawasan. Yang kedua, untuk melatih kita untuk menulis dan merangkai kata dengan baik. Dan contohnya masih banyak lagi. Bisa dipahami? Terima kasih ya, Kak. Ya. Baik, untuk semuanya, kita sudah tersambung dengan Bapak Akmal. Assalamualaikum, Bapak Akmal. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maul. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Baiklah Bapak, untuk mengisi acara ini, waktu dan tempat saya persilakan. Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas pentingnya literasi untuk kehidupan manusia. Buku tak hanya sekedar jendela dunia untuk melihat keindahan di balik itu, perlu ada kunci untuk membukanya, yaitu membaca. Literasi memang menjadi topik besar di dunia pendidikan Indonesia saat ini. Literasi dapat diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis menurut Oxford Dictionary 7 edition. Namun dalam dunia pendidikan, literasi jarang digunakan. Yang sering digunakan adalah istilah pengajaran bahasa dan pembelajaran bahasa. Bahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata literasi itu tidak ada. Oleh karena itu, literasi jarang digunakan di Indonesia. Dalam dunia pendidikan yang harus di awal sudah dapat membaca dan menulis. Sudah cukup mereka belum menyadari dan menggali betapa banyaknya khasiat pentingnya membaca dan menulis untuk hidup mereka.
Padahal kenyataannya literasi itu bukan hanya kemampuan untuk membaca dan menulis saja. Berhitung juga dapat disebut juga literasi. Kebanyakan orang Indonesia menganggap literasi sendiri sebagai persoalan psikologi yang melibatkan kemampuan mental dan membaca dan menulis. Tapi kenyataannya literasi itu harus dipraktikkan setiap hari supaya budaya literasi akan terus berkembang di Indonesia. Masyarakat Indonesia menganggap bahwa literasi itu merupakan pembelajaran menulis. Lihatlah dunia pendidikan di Indonesia. Pembelajaran menulis hanya diberikan pada jurusan tertentu seperti sastra dan komunikasi. Kita mengambil contoh dalam sebuah jurusan tertentu seperti di universitas, padahal semua mahasiswa membutuhkan keterampilan menulis, tetapi yang perlu diketahui bahwa orang bisa menulis itu karena sebelumnya ia membaca terlebih dahulu. Jadi kemampuan membaca harus lebih awal dikembangkan, khususnya bacaan atau teks tentang akademik. Kembali lagi ke pembahasan tentang literasi. Sekarang ini banyak ungkapan literasi yang muncul, seperti literasi komputer, literasi visual, literasi matematika, literasi IPA, dan lain sebagainya. Kenapa muncul banyak ungkapan yang tercantum seperti di atas? Bahwasanya bahasa itu harus mengikuti perubahan zaman, namun ada yang menggambarkan berbeda tentang literasi menurut Fribody dan Luke. Sekarang ini sudah banyak objek studi tentang literasi, bahkan berhubungan dengan studi budaya. Satuan yang tidak pernah terpisahkan. Semakin tinggi literasi di suatu negara, maka semakin bagus budaya di negara tersebut. Contoh ciri negara yang memiliki literasi tinggi itu dapat menjadikan lingkungannya indah, terbebas dari sampah, nyaman. Dengan adanya ciri lingkungan seperti itu terbentuk karena adanya apresiasi masyarakat sosial yang baik. Masyarakat mampu bekerja sama satu sama lain, dan itu membuktikan hubungan antara literasi, budaya, dan dunia sosial. Literasi memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan, diantaranya dimensi geografis, ada juga dimensi bidang, yang dimensi ini sendiri mencakup bidang pendidikan, komunikasi, dan administrasi, dan ada juga dimensi keterampilan. Dimensi keterampilan maksudnya dalam menulis, membaca, berhitung, dan berbicara. Dimensi fungsi orang yang mempunyai literasi yang akan mampu melakukan fungsi-fungsi di dalam kehidupan. Dimensi media. Dimensi media sendiri ini di zaman yang diperkaya akan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau iptek. Dimensi bahasa literasi. Dimensi bahasa literasi itu bukan hanya dalam bahasa Indonesia saja, tapi bahasa daerah juga ada, bahasa Jawa, Sunda, Batak, dan lain-lain. Dari dimensi literasi tersebut dapat menunjukkan betapa pentingnya literasi dalam kehidupan kita, bukan hanya ilmu bahasa saja, tetapi ilmu matematika atau berhitung, ilmu sosial, ilmu psikologi, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berarti literasi bukan hanya terkait dalam satu ilmu. Antara ilmu-ilmu yang lain juga mempunyai keterkaitan. Seiring dengan perubahan zaman muncullah istilah paradigma literasi. Bahkan perubahan zaman dapat menyebabkan perubahan pada paradigma literasi. Di bawah ini keterlibatan literasi yang menyebabkan perubahan. 1. Keterlibatan lembaga-lembaga sosial. 2. Tingkat kefasihan relatif. 3. Pengembangan potensi diri dan pengetahuan setiap orang. 4. Standar dunia sekarang. 5. Warga masyarakat demokratis. 6. Keragaman lokal Indonesia yang beragam.
Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, menarik sekali topik pembahasan yang disampaikan oleh Bapak Akmal, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Akmal selaku pemateri yang pertama ini. Jadi selanjutnya ada pemateri lagi yang kedua, yaitu Bapak Gio, yang akan menyampaikan materi tentang meningkatkan literasi di Indonesia. Baiklah semuanya, kita sudah terhubung dengan Bapak Gio. Assalamualaikum Bapak Gio. Oke, waalaikumsalam Mbak Maul. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Baiklah Bapak, untuk mengisi materi yang kedua ini, waktu dan tempat saya persilakan. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas meningkatkan tingkat literasi Indonesia. Dibandingkan negara-negara lain di dunia, tingkat literasi anak-anak dan orang dewasa di Indonesia sangat rendah. Kemampuan membaca, berhitung, dan pengetahuan sains anak-anak Indonesia berada di bawah Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Berdasarkan hasil tes PISA, The Program for International Student Assessment, yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development. Pada 2016, sementara 70% orang dewasa di Jakarta hanya memiliki kemampuan memahami informasi dari tulisan pendek, tapi kesulitan untuk memahami informasi dari tulisan yang lebih panjang dan kompleks. Dan 86% orang dewasa di Jakarta hanya dapat menyelesaikan persoalan aritmatika yang membutuhkan satu langkah, tapi kesulitan menyelesaikan perhitungan yang membutuhkan beberapa langkah. Data ini disimpulkan dari hasil penilaian PIAAC, The Program for the International Assessment of Adult Competency, tes kompetensi sukarela untuk orang dewasa yang berusia 16 tahun ke atas. Rendahnya literasi merupakan masalah mendasar yang memiliki dampak sangat luas bagi kemajuan bangsa. Ini berujung pada rendahnya pertumbuhan dan akhirnya berdampak terhadap rendahnya tingkat kesejahteraan yang ditandai oleh rendahnya pendapatan per kapita. Literasi rendah juga berkontribusi secara signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Perlu ada upaya-upaya khusus dari pemerintah untuk meningkatkan tingkat literasi Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semuanya. Untuk selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Bagi peserta yang hendak mengajukan pertanyaan, silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya dan juga mengaktifkan mode raise-hand ya. Baik, silakan. Saya Alvira. Pak, mengenai meningkatkan tingkat literasi di Indonesia, maka itu saya ingin bertanya, bagaimana solusi mengatasi masalah literasi di Indonesia? Baiklah. Langsung saja ya, Mbak Maul. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Alvira, bagaimana solusinya untuk mengatasi masalah rendahnya tingkat literasi di Indonesia. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, antara lain merekrut dan meningkatkan kualitas guru sejalan dengan kesepakatan MUSCAT, sebuah perjanjian yang disepakati pada 2014 oleh delegasi Pertemuan Global Education for All yang diselenggarakan UNESCO di Muscat, Oman, dan mengatasi masalah gizi sedini mungkin. Peningkatan anggaran pendidikan tanpa perbaikan gizi anak ternyata tidak berdampak terhadap peningkatan kecerdasan dan prestasi belajar, ditandai oleh peningkatan nilai PISA yang tidak signifikan. Karena itu, alokasi anggaran pendidikan yang cukup besar untuk tahun 2018 sebesar 441 triliun rupiah. Sebagian perlu dialihkan untuk program perbaikan gizi melalui penyediaan makanan tambahan di sekolah, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai sekolah menengah atas. Saya kira itu jawaban solusi mengatasi masalah literasi di Indonesia. Jadi, untuk penanya, apakah bisa dipahami? Baik Pak dan Kak, Alhamdulillah bisa saya pahami tentang solusi mengatasi masalah literasi di Indonesia, dan terima kasih banyak. Ya, sama-sama.
Dan untuk selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya ingin bertanya, mengapa tingkat literasi di Indonesia masih tergolong rendah? Oke, baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan Kim ya, mengapa tingkat literasi Indonesia rendah? Kualitas pendidikan yang rendah menyebabkan rendahnya kualitas lulusan pada tingkatan pendidikan primer, sekunder maupun pendidikan tinggi. Ini merupakan faktor utama rendahnya tingkat literasi. Kualitas lulusan antara lain ditentukan oleh kualitas atau kompetensi guru. Hasil uji kompetensi guru pada tahun 2015 hanya mencapai nilai rata-rata 53,2% dan kompetensi calon guru hanya mencapai 44%. Kualitas guru di Indonesia masih jauh dari memadai. Ini juga merupakan faktor kendala dalam mengatasi masalah rendahnya literasi. Prevalensi balita yang mengalami kekurangan gizi dan tubuh pendek atau stunting pada tahun 2010 masing-masing mencapai 17,9% dan 35,6%. Pada tahun 2013, kekurangan gizi mencapai 17,8% dan prevalensi tubuh pendek bahkan naik menjadi 36,8%. Dalam masalah gizi ini, Indonesia termasuk 36 negara di dunia yang berkontribusi terhadap 90% masalah gizi. Ya. Selanjutnya, faktor infrastruktur pendidikan seperti ketersediaan listrik, lab komputer, dan akses terhadap internet, serta perpustakaan ikut menyumbang dalam penanganan masalah. Saya rasa itu cukup. Apakah sudah dipahami Saudara Hakim? Baik Pak, Alhamdulillah bisa saya pahami tentang mengapa tingkat literasi di Indonesia masih tergolong rendah, dan terima kasih banyak Pak Gio. Oke, sama-sama. Baiklah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah semuanya, terima kasih kepada Bapak Gio dan juga Bapak Akmal yang sudah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat pada pagi ini. Baik kepada semuanya, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada pemateri kita dan juga kepada peserta yang sudah berkenan untuk menghadiri webinar ini. Nah, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.